Berhutang itu boleh dalam Islam apabila memang kita butuh sekali ya untuk kebutuhan kita yang sangat apalagi betul-betul darurat, ya kita boleh berhutang kepada orang lain, betul-betul terpaksa, butuh sekali ya untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Tapi nggak boleh hutang itu dijadikan suatu kebiasaan. Apalagi istiqomah di atas hutang. Hutang, habis hutang, hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Nggak boleh, Rasul membencinya. Pernah ada sahabat yang meninggal dunia, Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Iya, maka Rasul tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Yang matinya meninggalkan hutang. Datang lagi sahabat berikutnya, dia punya hutang? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasul pun mau menyolatkan orang yang meninggal tanpa memiliki hutang. Dan Rasul membenci orang-orang yang suka gampang-gampang berhutang kepada orang lain. Bahkan Nabi pun berdoa, nih coba nih, saya ya kayaknya memiliki keyakinan deh. Kalau yang hadir di sini mungkin banyak yang belum mengamalkannya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sering kali membaca doa sebelum salam dari salat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dari dosa dan hutang. Rasul berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Kenapa Rasulullah berlindung dari hutang? Berarti hutang itu sesuatu yang buruk. Tidak ada sesuatu yang Rasul berlindung kepadanya, melainkan itu suatu perkara yang jelek. Rasul berlindung kepada Allah dari hutang. Itu bacaan sebelum salam. Coba ada tanya nih, antum pernah baca doa seperti itu? Pernah baca doa seperti itu? Selama ini kan yang umum ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam gitu ya, wa min adzabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi setelah kita baca innaka hamidum majid, baca doa itu biasanya atau doa-doa yang lain. Tapi kita jarang membaca doa ini nih, yang Rasul kata Aisyah sering membacanya. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Jadi hutang itu kita hindari. Rasul pernah sekali-sekalinya dalam hidupnya beliau berhutang. Kenapa? Enggak punya makanan. Beliau menggadaikan baju besinya. Masya Allah. Kalau kita gimana? Rumah hutang, mobil hutang, motor hutang, mau nikah pun ngaku deh. Mau nikah hutang, ya. Iya, semua serba hutang, na'udzubillah. Gak boleh membiasakan sifat untuk berhutang terus. Rasul gak mau menyolatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam kondisi punya hutang. Silakan disolatkan oleh sahabat yang lain. Dan Rasul pun berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Itu salah satu doa yang paling banyak Rasul baca sebelum salam. Itu menunjukkan bahwa berhutang ini sesuatu yang buruk sekali ya. Tapi kalau memang kepepet, terpaksa, darurat, enggak masalah. Tapi cepat dibayar. Kenapa? Karena ternyata ada hadisnya. Kalau meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Kita baca hadisnya. Lihat halaman 64. Di halaman 64. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tuwaffiya rajulun faghassalnahu wa hannatnahu wa kafannahu." Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Sahabat Rasul meninggal dunia, lalu kami pun memandikannya, mengkafaninya dan membalurnya dengan wewangian. Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW agar beliau mensolatkannya. Kami berkata, solatkanlah dia. Ini sahabat meninggal, solatkanlah dia. Maka Rasul pun maju ke depan untuk menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Lalu kemudian Rasul bertanya dulu, apakah dia punya hutang? Iya. Maka Rasul berbalik, enggak jadi menyolatkan jenazah sahabat itu. Dia punya hutang? Iya. Rasul enggak jadi. Berbalik arah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya cuma 2 dinar. Dia punya hutang yang belum dibayar sebanyak 2 dinar. Maka beliau tidak mau menyolatkan sahabat tersebut yang mati dalam kondisi punya hutang.
Kemudian ada sahabat yang bernama Abu Qatadah. Sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutang si mayit. Tolong solatkan dia." Saya akan membayarkan hutang si mayit, tolong solatkan dia. Benar seperti itu? Iya. Maka Rasul pun menyolatkan jenazah sahabat itu karena gara-gara ada sahabat yang bernama Abu Qatadah yang berani menjamin bahwa dialah yang akan membayarkan hutang si mayit sebesar berapa? 2 dinar. Maka Rasul menyolatkan. Keesokan harinya ditanya sama Rasulullah, bagaimana dengan 2 dinar? Kata Abu Qatadah, kan baru kemarin meninggalnya. Bagaimana? Besok tanya lagi, gimana dengan 2 dinar? Udah bayar belum? Karena Rasul udah terlanjur menyolatkan. Karena Rasul gak mau menyolatkan orang yang mati punya hutang. Karena gara-gara ada yang memberikan jaminan saja, maka Rasul akhirnya menyolatkan. Karena orang yang meninggal dalam kondisi punya hutang, Rasul gak menyukainya. Rasul mencelanya dan mengecamnya. Karena itu perbuatan buruk dalam pandangan Rasul alaihissalam. Maka akhirnya karena diingatkan berkali-kali, akhirnya Abu Qatadah melunasi hutang si mayit tersebut. Maka, dengarkan hadis terakhir. Maka setelah dibayarkan hutangnya, Rasulullah SAW bersabda, "Al-an barodat jalatuhu." Sekarang kulitnya si mayit sudah menjadi dingin. Sekarang baru kulitnya si mayit sudah menjadi dingin setelah dibayarkan hutangnya. Berarti sebelum dibayar apa? Kondisinya apa? Panas. Setelah terbayarkan hutangnya, baru kondisi si mayit menjadi dingin. Berarti sebelumnya tidak dingin, berarti panas. Ya makanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, lihat di halaman 66. Halaman 66. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis-hadis tentang masalah ini memberikan pengertian bahwa seorang mayit bisa mengambil manfaat dari pelunasan hutangnya sekalipun ya, tidak dilakukan oleh anak kandungnya. Jadi kalau ada mayit yang berhutang boleh dibayarkan oleh keluarganya, anak kandungnya, ahli warisnya maupun oleh orang lain juga gak masalah. Si mayit akan mendapatkan manfaat ya dari hutang yang dibayarkan oleh orang lain. Selain itu kata beliau, pelunasan hutang itu bisa melepaskan azab. Ayo, siapa yang masih punya hutang nih? Menakutkan ini. Karena manusia tidak sedikit yang mereka itu punya hutang kan. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali berhutang ya. Artinya kita berhati-hatilah. Kalau memang tidak terlalu penting banget ya jangan berhutang. Kalau betul-betul sangat darurat, terpaksa ya, maka silahkan. Dan segera kita untuk membayarnya. Jangan sampai nanti ketika mati masih ada hutang, maka berat bebannya yang akan dia terima nanti di alam kubur.